فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1 yang alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Yusuf Maulana SOS sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1 dan juga bendahara pimpinan cabang Muhammadiyah 1 yakni Bapak Iqbal Tanjung, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Sawangan yakni Al-Ustadz Muhammad Ali SPDI. Yang kami hormati segenap pimpinan forum alumni Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Sawangan. Yang kami hormati juga senior kami yakni Bapak Munheri Koto sebagai tim administrasi pengawas di Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang 1. Yang kami sayangi segenap keluarga besar Bapak Saifuddin Zuhri yang pada malam hari ini lengkap ya, alhamdulillah, dari anak pertama sampai anak keempat. Bapak Ibu hadirin yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang Sawangan dalam rangka takziah sekaligus berdoa bersama untuk ayahanda Saifuddin Zuhri yang telah meninggalkan kita beberapa hari waktu yang lalu. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang beriman hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka agenda malam ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Maulana. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala curahan rahmat dan rahmatnya kepada kita semua. Kita masih dapat berkumpul dalam rangka takziah atau menghibur dari saudara kita yang terkena musibah kematian atas wafatnya almarhum Bapak Saifuddin Zuhri. Salam dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya serta umatnya senantiasa istiqamah dalam segala sesuatu. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah 1, yang saya hormati pengurus panti asuhan, kepala panti dan pengurus yang lainnya, ketua PKS, dan juga dari alumni panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang 1 yang kami hormati dan kami sayangi, juga adik-adik santri dari panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang 1 yang hadir, dan juga dari adik-adik mahasiswa UMJ yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam rangka tadi menghibur, karena ini satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang kaum muslimin yang wafat, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim ialah mengurusnya dan menghiburnya kepada siapa saja yang terkena musibah. Kalau di Muhammadiyah lazim disebut takziah, ya, artinya menghibur, dan biasanya di hari ketiga atau hari keempat. Di Muhammadiyah
mohon maaf tidak juga diajarkan disampaikan yang sifatnya seperti tradisi yang ada di masyarakat pada umumnya, yakni tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau di Muhammadiyah nggak ada. Jadi Muhammadiyah cukup kita menghibur, memberikan tausiah, memberikan memperkuat mental dan spiritual sahibul musibah agar lebih kuat lagi menjalankan kehidupan ini, lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi kami berterima kasih pada panitia yang menyiapkan acara ini, dan juga saya juga merasa kehilangan dan berterima kasih kepada almarhum Bapak Saifuddin Zuhri yang sudah selama 29 tahun mengabdi di PCM Tanah Abang 1 ya. Beliau ini ialah sahabat saya juga, kakak saya juga bisa dibilang, bapak saya juga bisa dibilang, karena waktu dari saya masih muda, walaupun sekarang belum tua ya, sering berkomunikasi dengan beliau ya. Dulu masih ingat waktu Mizan masih lucu ada Fida, ada Umi dan Diba, dulu masih kecil-kecil ya. Saya sering main ke tempat bapak kan, bapak juga sering ke tempat saya. Waktu itu punya Vespa, sama-sama saya punya Vespa. Beliau tuh kalau pergi Vespa ke tempat saya gitu. Ngobrol-ngobrol segala macam kalau itu. Nah, karena kesibukan setelah menikah, nah, jarang ketemu, tapi tetap berkomunikasi tentang perkembangan Muhammadiyah di Tanah Abang 1 ini. Alhamdulillah, beliau juga mensupport saya untuk maju sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1. Ketika itu dia bilang yang muda saatnya maju ya. Kalau PC Tanah Abang 1 ini mau maju, yang muda saatnya maju ya, didukung oleh beliau. Saya bilang kader-kader Muhammadiyah dari Panti kan banyak, kenapa nggak dilibatkan untuk di Muhammadiyah? Oh, ternyata dulu pemahamannya berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu kita ingin kader-kader dari anak Panti ini ikut aktif di Muhammadiyah. Jangan sampai kita punya program, mohon maaf, itu disebut memelihara, menggemukkan, mendidik, saya itu keluar, nggak balik lagi. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa kekurangan kader, padahal kader-kader kita banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah atas didikan almarhum banyak yang jadi. Saya kemarin ketemu dari alumni Panti itu, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri sipil, dan banyak hal-halnya. Ada yang jadi lawyer nih, Bang Ayung nih, pengacara nih. Ini contoh motivasi buat adik-adik semua ya di sini, bahwa hidup di panti asuhan itu bukan hal yang jelek, bukan hal yang kadang di masyarakat itu kan anak panti, hidup di panti, masa mohon maaf ya termarginalkan. Tapi sebenarnya di panti itu terjamin kehidupannya dibanding di luar ya. Jadi tetap semangat buat anak-anak yang kami asuh di sini, tetap semangat belajar, fokus belajar, dan tetap sukses untuk kedepannya. Dan sekali lagi terima kasih juga pada alumni Panti ya. Kalau Bang Yong bilang bukan alumni, anak Panti yang udah senior ya, anak-anak Pak Udin yang sudah berhasil gitu kan, yang sudah sukses. Ini kami ucapkan terima kasih yang selama ini mensupport kegiatan di sini ya. Saya sering juga sharing setelah saya diamanahkan diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua PCM Tanah Abang 1, saya banyak berkomunikasi untuk apa? Untuk menjalin satu suara, menjalin kebersamaan. Karena sebelum-sebelumnya ini saya lihat si A ngomongin si B ngomongin si A ngomongin si wah, lingkaran setan tuh kan, saling cari kelemahan, kejelekan. Nah, saya nggak mau, itu kita saling di sini bersatu dalam kebaikan, fastarikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi kami pribadi saya sangat berduka cita atas wafatnya almarhum teman saya, sahabat saya, kakak saya dan abang saya, serta ayahanda saya, Bapak Saifuddin Zuhri. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, dan mengampuni segala dosa-dosanya, dan anak-anaknya semoga dapat melanjutkan syiar-syiar dakwah Muhammadiyah di dalam keluarganya ataupun di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Nasrullah wa taqalim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Maulana. Selanjutnya sambutan
dari tuan rumah, yakni anak dari Bapak Saifuddin Zuhri yang insya Allah akan disampaikan oleh anak yang kedua ya, kedua yakni Bapak Mizan. Pada Bapak Mizan kami persilakan. Biasaan kalau ada abangnya begini pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan rezekinya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini di Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang, Sawangan, Depok. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat ajarannya kita dapat menjadi karomah buat kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini dan bekal kita di akhirat. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanah Abang 1, Pak Yusuf. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Bendahara ya Pak, Pak Iqbal Tanjung. Yang saya hormati Kak Irfan, Pak Munheri Koto, Bapak saya dari kecil dulu, beliau bersama saya, Pak Ustadz Ali, Bang Irong, adik-adik sekalian, rekan-rekanku, serta ibu-ibu dan kakak-kakak dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mewakili dari keluarga Bapak Saifuddin Zuhri mengucapkan terima kasih banyak atas segala support dan bantuannya hingga dan doanya sehingga kita bisa berkumpul semua di sini. Kita doakan ayahanda kita Bapak Saifuddin Zuhri, semoga dia dilapangkan kuburnya, dijauhi dari siksa alam kubur, husnul khotimah dan lain sebagainya. Saya anak asuh beliau dan juga dekat dengan keluarga, baik si Mizan maupun Vida, Umi dan Hadibah, terutama sama Mizan, ibu kecilnya sama saya. Jadi dulu umur berapa Zan? 2 tahun apa setahun dulu? 2 tahun ya. 2 tahun, saya kelas 5 SD dulu. Nah ini beliau sama saya terus. Makanya kalau ketika ada saya pasti apa-apa abang mulu dia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua atas bantuannya dan doanya, semoga menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abanda Syahirul, ya, Bang Yuk. Bapak Ibu mungkin bisa diperkenalkan ya bahwa beliau adalah salah satu binaan panti asuhan, binaan dari Bapak Saifuddin Zuhri yang saat ini telah menjadi salah satu pengacara, ya, pembela bagi orang-orang yang lemah. Jadi apabila Bapak Ibu ada masalah mentok dengan hukum, bisa berhubungan dengan Bang Iyung ini, ya, bisa melalui Pak Munheri atau nanti Bu Popi atau pengurus-pengurus panti yang ada di sini. Insya Allah beliau telah melalang buana di bidang pembelaan hukum bagi orang-orang yang duafa. Terus juga Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah tidak hanya menitipkan atau mendidik, membina dan menggemukkan gitu ya. Tetapi alhamdulillah dari panti ini telah muncul beberapa sosok manusia-manusia hebat yang dari awalnya mungkin tiada apa-apa dan akhirnya menjadi seorang yang bisa dibanggakan.
Ya, pada hari ini juga hadir ya Bu Lili. Beliau telah menjadi wakil kepala sekolah. Insya Allah ke depan jadi kepala sekolah SMK Bu ya. Mohon doakan Bu ya. Ya, semoga itulah Bu. Ya, itulah Dek. Jangan malu tinggal di panti. Ya, kalau Bang Ilung bilang jangan malu tinggal di panti. Kenapa? Insya Allah di panti itu lebih indah dibanding hidup berkeliaran di luar sana. Ya, kita ibarat kata ada ayah, ya, ada abang, ada adek, abang-abangannya banyak ya Bang ya. Ya itu, dimanapun tempat, insya Allah kalian pergi akan ketemu jika kalian menjalin silaturahmi. Ya, makanya jangan kalau dari panti keluar truk hilang, jangan gitu. Ya, giliran senang lupa sama pantinya, sama kakak-kakaknya, giliran susah teriak-teriak. Ya. Saya nggak ditolong sama panti dan lain sebagainya. Ya, saya disusahkan sama panti. Jangan. Ya, tapi jalin silaturahmi. Sesusah apapun ngomong. Ya. Sesusah apapun ngomong, bicara gitu. Apalagi di sini pimpinan-pimpinan kalian, abang-abang kalian ini muda-muda gitu. Jadi paham tentang apa yang ada di panti. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaid Ali Zaid SPD, sekaligus doa bersama. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Boleh nggak Bu? Boleh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Alhamdulillah. Satu lagi, daun salam di pinggir telaga, yang jawab salam saya semoga masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Oh, alhamdulillah, nenek sama Umi sudah senyum. Alhamdulillah, udah bisa senyum. Pada intinya, ya kemarin kan sedih-sedih mulu ya kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru hazimil ladzat al-maut. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, panutan kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang Sawangan, yang saya hormati kakak senior, karena Bang Ayu nggak mau dipanggil alumni, kakak senior, ya, kakak senior kita di panti asuhan Muhammadiyah Tanah Abang ini. Kemudian tidak kalah hormatnya lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, datang ke sini memberikan takziah kepada keluarga daripada almarhum Bapak Saifuddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan dan kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi.
siapapun kita, makhluk yang bernyawa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini pasti akan mati. Makanya kita disebut ini semuanya camat. Kita disebut apa ibu-ibu? Camat. Apa itu camat, Bu? Calon mati. Sudah siap, Bu? Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Siap nggak siap, Bu ya? Ya. Maka ibu-ibu mata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat hidup itu sebanyak 189 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kalimat kematian di dalam Al-Quran itu sebanyak 161 kali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara beriringan hayatan wautan, kematian, kehidupan itu sebanyak 145 kali. Kalau kita belajar ilmu tafsir atau ilmu Quran, ibu-ibu, bapak-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara berulang-ulang hal tersebut, kalimat tersebut berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran? Agar menjadi perhatian bagi kita semua. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Nggak ada yang mau kekal hidup di dunia ini. Ada yang mau kekal hidup di dunia ini? Nggak ada yang mau hidup kekal di dunia ini. Karena pasti dan pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa alima bima ba'dal maut. Nabi menyebutkan, Nabi memberikan kita peringatkan bahwasanya orang yang cerdas itu, siapa orang cerdas itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu dia pasti akan mati. Sementara hidup kita ini, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sendagura saja. Kematian itu dah hak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila telah datang waktunya, maka tidak bisa ditunda, walaupun cuma 1 detik, dan tidak bisa pula dimajukan. Makanya saya itu biasa meruqyah. Ketika ada orang yang sakit, ketika sakaratul maut, Ustadz, coba dibacain Ustadz. Kenapa? Kok susah banget matinya Ustadz? Nah, bukan susah matinya, belum datang waktunya. Ya kan? Salah kalau ada kita mengatakan susah banget matinya. Bukan susah banget matinya, tapi belum datang waktunya. Kemudian ada juga yang mengatakan, Ustadz kok susah banget sakaratul maut, mungkin lagi nunggu anaknya kali ya, gitu kan. Ya anaknya di Saudi ditungguin, ya kan, lagi jadi TKW 2 tahun lagi, ya kan, nggak mungkin ditungguin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, aksiru, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah kalian yang mengingat sesuatu hal yang dapat menghancurkan semua kelezatan-kelezatan yang ada di atas dunia ini. Apa itu? Al-maut. Kematian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatsba'u maitan thalathan, yang akan mengiring kita kelak nanti, ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal, yang akan mengantarkan kita ke dalam kubur kita, kata Nabi SAW, yatsba'u maitan thalathan, yang akan mengatakan kita itu ada 3. Yang pertama apa? Yang mengatakan kita yaitu keluarga kita. Dibawa kita sama keluarga kita, diikuti kita sama keluarga kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, hartanya. Harta ikut sama kita. Ya. Kendaraan kita mungkin dipakai oleh anak kita, kan harta kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga yaitu amalnya. Wa yabqa wahid, akan bersama kita satu saja. Kemudian yang 2 ini akan balik dia. Betapapun kita cinta kepada pasangan kita, betapapun kita cinta terhadap anak kita, betapapun kita cinta kepada keponakan kita, saudara kita, kalau kerabat kita, pertanyaan saya sekarang,
Ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur, ya, sudah masuk ke dalam kubur, mau ikut di kubur nemenin? Ada yang mau? Mau nggak? Tidak mau, tidak? Nggak mau, tidak. Diba mau tiba? Diba juga nggak mau. Bu Neneng mau nemenin bapak? Ya, kan, ya. Nggak mau kita. Ya, nggak mau kita ikut dikuburkan. Karena memang cinta kita terhadap makhluk itu terbatas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kita sejatinya yang mencintai kita melebihi cintanya manusia atau makhluk kepada kita. Maka kembali saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak mengingat kematian. Maka ada para sahabat, para salafus saleh, kalau dia merasa banyak dosa, dia akan menggali kubur. Ya. Dia akan gali kubur. Kalau dia merasa banyak dosa, mungkin dia sering ngomongin orang, ngadu domba orang, sholatnya mungkin bahasa bolong-bolong, terasa dia. Kalau ulama terdahulu itu ketika dia merasa hatinya terasa hitam, sholatnya sudah mulai ditunda-tunda yang awal tepat waktu. Nah, kalau ulama terlebih dahulu kayak demikian, dia akan gali kubur, ya kan? Dia akan gali kubur, kemudian akan masuk ke dalam kubur tersebut dan mengatakan, inilah tempat kamu nanti. Dia ngomong terhadap dirinya sendiri, inilah tempat kamu nanti. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, serta adik-adikku, ya, dari Bapak Saifuddin, Mizan, Fida, Adiba dan Umi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ada datang seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang tua aku sudah meninggal dunia. Orang tua aku telah meninggal dunia. Aku ingin berbakti kepada orang tua aku. Lalu bagaimana caranya aku berbakti kepada orang tua aku? Bisa nggak aku berbakti kepada orang tua aku yang sudah meninggal dunia? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bisa. Dengan cara yang pertama, kamu mendoakan kebaikan untuk orang tua kamu. Doakan kebaikan. Makanya kan ada doa waghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu pula juga kita nih anak-anak asuhnya. Ya, anak-anak asuhnya doakan. Karena maaf, sebagaimana saya katakan sampaikan kemarin kepada anak-anak ya, anak-anak panti asuhan ini, saya katakan mungkin Pak Saifuddin pernah nempelin kamu, pernah marahin kamu, pernah nyakitin kamu dengan omongannya. Demi Allah saya sampaikan, ya, demi Allah saya katakan di sini, anak-anak semua yang ada di sini, ya, satu huruf yang diajarkan oleh Bapak Saifuddin, a, ba, ta, ya, yang diajarkan oleh Bapak Saifuddin kepada kalian semua, itu belum tentu kalian bisa balas walaupun kalian berikan dengan dunia beserta isinya. Demi Allah sampaikan kayak demikian. Nah, makanya saya sampaikan kemarin kepada anak-anak, ya, kalau memang itu gayanya pasti, tapi lihat ada Bang Ayu, ada Riri, ya, ada siapa lagi, ada Bang Yusuf namanya yang sukses, ya kan, banyak. Anak-anak gue kata apa kata Bang Yusuf kemarin, Bang? Siapa ada yang pernah mengatakan, oh ternyata ini kalau enggak tampolan dari Bapak Udin, Saifuddin enggak kayak gini, saya kata beliau. Pernah saya dengar kayak demikian. Betul Bang Yusuf? Ya. Makanya saya sampaikan, ya, satu huruf yang diajarkan oleh Bapak Saifuddin kepada kalian semua, kalian diajar ngaji a, ba, ta, itu belum tentu kalian bisa balas walaupun dengan dunia beserta isinya. Nah, makanya oleh sebab itu yang pertama kita lakukan bagi kita anak-anaknya semua mendoakan selalu kebaikan disebut. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersilaturahmi. Anak-anaknya harus bersilaturahmi dengan keluarganya yang mungkin pernah terputus, yang mungkin kemana entah kemana, cari silaturahmi. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah. Yang bagaimana sedekah itu diniatkan untuk orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya memuliakan teman karibnya, kerabat yang sebaik. Siapa coba temannya di sini? Mungkin Pak Munheri mungkin. Ya, cari Pak Munheri. Ya kan? Atau siapa? Teman beliau bergaul, cari. Ya kan? Bersilaturahmi. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis,
idza mata ibnu adam in qata'a amal illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3, kata Nabi SAW. Kecuali 3. Yang kedua saya sebut, yang pertama sedekatun jariyah, yang kedua ya ilmu yang bermanfaat. Luar biasa, Pak Udin mengajarkan Al-Quran, baca Quran terus dibaca oleh kita semua. Berapa banyak anak didiknya ya yang diajar ngaji oleh Bapak Saifuddin, terus diulang-ulang. Bayangkan Al-Fatihah kita baca minimal 17 kali. Kita bisa baca Al-Quran mulai dari Bapak Saifuddin, terus kita baca, terus dibaca oleh anak asuhnya semuanya. Maka pahala tersebut, bacaan setiap Al-Fatihah yang kita baca, walaupun nih saya sampaikan, walaupun kita tidak niatkan untuk beliau, tapi setiap satu huruf yang kita baca ketika kita sholat dalam Al-Fatihah kita, maka pahala tersebut pun akan mengalir kepada beliau. Maka Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Bang siapa yang mengajarkan Al-Quran, sebaik-baik kalian yaitu yang mengajarkan Al-Quran kemudian mengamalkannya. Mandal al-khair, bang siapa yang menunjukkan orang untuk melakukan kebaikan, kayak tadi saya sebutkan, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang tersebut melakukan kebaikan tanpa mengurangi. Orang tersebut yang mengamalkan tersebut mengurangi pahalanya. Ini luar biasa, banyak pahala beliau. Maka insya Allah beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Bu Neneng cerita sama saya sebelum meninggal, beliau bilang sama saya, bilang, yang jangan lupa saya mau sahur, bangunin saya. Itu kata beliau. Luar biasa. Beliau menutup usia beliau itu dengan melakukan amal soleh. Maka ini di antara tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Niat kita, Pak, Bapak Ibu matalah suatu niat baik sebelum kita kerjakan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik pun belum kita kerjakan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika niat buruk, kita melakukan niat buruk ya, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukannya baru dicatat, tapi ketika kita mengurungkan perbuatan buruk tersebut, kita dapat pahala justru. Subhanallah. Ya, bayangkan. Masya Allah. Makanya ketika merinding saya dengar Bu Neneng cerita, malamnya sebelum meninggal beliau mengatakan, bangunkan saya untuk sahur. Bayangkan. Bangunkan saya untuk sahur, kata beliau. Kemudian setelah berapa jam setelah itu beliau menghembuskan nafas. Nah, kemudian selanjutnya saudara Allah Subhanahu wa taala, sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Ya, ini musola, lihat nggak musola ini, Pak? Musola yang sudah megah, yang sudah bagus, yang sudah indah. Ini atas inisiatif beliau. Ya, mencari donatur. Bu Kenny namanya, artis tuh Bu Kenny namanya. Ya. Atas inisiatif beliau tuh, beberapa hari sebelum beliau meninggal nih. Luar biasa nih. Beliau mengumpulkan amal. Terus, atas inisiatif beliau juga kecipratan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagaimana tadi hadis yang saya sampaikan, mandalla al khair, bang siapa yang menunjukkan orang untuk melakukan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Nah, makanya oleh sebab itu ketika kita memiliki harta, harta kita sedekahkan walaupun sedikit tiap hari. Karena di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Ternyata ibu-ibu, bapak ibu yang mata Allah SWT, di antara penafsiran ayat ini, ketika kita sakaratul maut, ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amalan yang besar. Allah perlihatkan amalan yang besar yang menyebabkan kita masuk surga. Ternyata di antaranya sedekah, infak.
Makanya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya orang kaya Bang Yusuf. Orang kaya 9 diantaranya. Saya doakan Bang Yusuf penghasilannya, saya doakan di Mekah minimal 7 miliar sebulan, amin. Ya, biar sejahtera kita semua ya. Ya, semuanya kita 7 miliar sebulan, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Saya aja berangkat haji nggak punya duit, tiba-tiba duitnya ada ya gitu kan. Itu nggak ada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketika kita sakaratul maut itu, amalan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sedekah. Ya, ternyata sedekah. Makanya orang yang sakaratul maut itu mengatakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda dulu ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku ya Allah. Jangan kau matikan aku dulu ya. Apa katanya di situ? Apa kata kita itu? Fa asaddaqo, aku akan bersedekah Bang Yusuf. Ya. Kita ucapkan di situ, aku akan bersedekah. Bukan kita mengatakan aku pengen nikah lagi Bang Yusuf, iya kan? Pengen sedekah, kita minta ternyata di situ. Fa asaddaqo wa aku minas sholihin, dan aku akan bersedekah. Dan aku termasuk orang yang soleh. Maka jangan pelit, orang pelit hidupnya sempit, ya kan? Dengan pelit-pelit, ada harta kita ya sedekahkan ya sesuai lah dengan penghasilan kita. Makanya zakat itu nggak banyak-banyak, cuma 2,5% zakat itu yang kita keluarkan. Nah, kemudian yang ketiga tadi terakhir karena sudah isya, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kepada Dinda Mizan, Fida, Umi, Adiba, jangan bosan-bosan mendoakan almarhum dan almarhumah orang tua kita. Doakan Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selalu sebut kebaikan, karena ketika kita menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau, maka itu yang akan menambah amal jariah beliau di kubur, dan akan insyaallah kita doakan beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah ada Pak MC mana ya? Sekarang saya langsung kita tutup dengan doa, dan mudah-mudahan doa yang akan kita panjatkan ini tentunya buat diri kita sendiri, dan tentunya kita niatkan juga buat orang tua kita, ayah kita, yaitu Bapak Saifuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum li Saifuddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal balad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama naqqaita thawbal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjatan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa nawwir lahu fi qabrihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ali SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesailah minum dulu makanya. Dengan ditutupnya dengan doa tadi, maka telah selesailah seluruh rangkaian agenda malam ini. Semoga apa yang kita
kerjakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.